Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berdiskusi di dalam Zoom meeting ini. Selanjutnya, salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Bana ya Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Yang terhormat, Ibu Ida selaku dosen pengampu akuntansi JISWAP, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komala Sarti, beserta rekan saya yaitu Raipanda Sandiaswari, Latifah Asmunisa, Aulia Amalia, Rahmasari, Padilla Sangkut, serta Agung Kurnia. Baiklah, langsung saja pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Raipanda. Kepada Saudari Raipanda, waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi salah satu bahan pengambilan keputusan ekonomi para pengguna. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan sangat tergantung pada transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Perbedaan transaksi pada entitas syariah dan entitas konvensional pun menyebabkan laporan keuangan yang disajikan juga berbeda. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Raipanda yang telah menjelaskan materi pertama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Latifah Asmunisa. Kepada Saudari Latifah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan mendasar laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional. Yang pertama, landasan kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk menggunakan eksternal. Landasan kerangka konseptual laporan keuangan syariah mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS yang diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2007. Sedangkan kerangka konseptual laporan keuangan konvensional mengacu pada kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK yang disahkan DSAK IAI pada tahun 2016 menggantikan KDPPLK. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Latifah Asmunisa yang telah memaparkan materi. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia Amalia. Kepada Saudari Aulia Amalia, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, yang nomor 2, landasan penyajian. Landasan penyajian laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah, sedangkan laporan keuangan konvensional disajikan berdasarkan PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, tujuan. Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi keuangan, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aulia Amalia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahmasari. Kepada Saudari Rahmasari dipersilakan. Selanjutnya yaitu relasi teologi dan ekonomi asumsi dasar. Laporan keuangan konvensional mutlak menggunakan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Sedangkan laporan keuangan syariah juga sama yaitu menggunakan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Tapi untuk distribusi bagi hasil kepada investor harus menggunakan dasar kas. Yang kelima, komponen. Laporan keuangan syariah terdiri atas 3 komponen yaitu 1.
Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. 2. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Dan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan khusus dari entitas syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional hanya terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Geser. 6. Jenis. Ada jenis-jenis laporan keuangan syariah lebih banyak dari jenis laporan keuangan konvensional. Pada umumnya, laporan keuangan entitas konvensional terdiri atas 5. 1. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan jenis laporan keuangan syariah lebih banyak, yakni terdiri dari 8. Contohnya, jenis laporan keuangan bank syariah, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmasari. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Padilla. Kepada Saudari Padilla, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu 7 unsur. Unsur dari laporan keuangan konvensional terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Sedangkan unsur laporan keuangan syariah terdiri dari aset, liabilitas, dana sirka temporer, ekuitas, penghasilan, hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan beban. Beberapa hal yang menjadi poin-poin perbedaan antara laporan keuangan syariah dan konvensional akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Sudut pelaporan. 2. Akad dan legalitas. 3. Organisasi. 4. Penyelesaian sengketa. B. Komponen laporan keuangan lazis, zakat, infak, sedekah, wakaf. Proses penyusunan laporan keuangan amil. Laporan keuangan lembaga pengelola ZIS telah diatur dalam PSAK nomor 101 pada tahun 2016. Pada paragraf 002 sampai dengan C05. Berikut ini diberikan penjelasan dan ilustrasi proses penyusunan laporan keuangan amil sebagai pengelola ZIS. Paragraf C02 PSAK nomor 11 tahun 2016 mengatur bahwa komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri atas A. Laporan posisi keuangan. Pada lampiran C03 mengatur bahwa amil menyajikan laporan PO keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Aset, kas dan setara kas, piutang, surat berharga, aset tetap. Liabilitas, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja, saldo dana, data zakat, data infak atau sedekah, dan dana amil. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Padilla. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh saya, yaitu B. Laporan perubahan dana. Lampiran C04 PSAK nomor 101 2016 mengatur bahwa amil menyampaikan laporan perubahan dana zakat, infak atau sedekah, dan dana amil. C. Laporan perubahan aset kelolaan. Paragraf C05 pada lampiran PSAK nomor 101 tahun 2016 mengatur bahwa amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan. D. Laporan arus kas. Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2, laporan arus kas dan PSAK yang relevan. E. Catatan atas laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Rai, udah di stop kan Rai?